Our meeting today also reflects our joint commitment to further strengthen and empower ASEAN youth to have their voice heard and contribute to our region's peace, security, stability, and sustainable development. The advancement of science and technological innovations, including the use of artificial intelligence, shall be treated as available means to bridge communication barriers such as language, to improve productivity, to enhance collaboration, and to enable an innovation that benefits people from all walks of life. Your Majesty, Select Excellency, please greatly smile and wave to the camera on the count of 3. 1, 2, 3. Please wave. Thank you very much.ผู้แทนผู้นำต่างๆนะครับในการประชุมเขต3 ฝ่ายนะครับเพื่อการพัฒนาอินโดนีเซียไทยมาเลเซีย IMTGT นะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วผมขอเปิดการประชุมระดับผู้นำครั้งที่14ตามแผนงาน IMTGT ณ บัดนี้นะครับเป็นท่านประธานาธิบดีอินโดนีเซียท่านผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียท่านเลขาธิการอาเซียนท่านประธานธนาคารพัฒนาเอเชียท่านรัฐมนตรีประจำแผนงาน MPGT
evening. I think they want the shot. Sorry, Yeah. Sorry. Can we have an action shot? Let me get a proper shot. Action. Yeah, and shooting shot. Yeah. When did you come in? Today? Yesterday. I just got in about an hour or two ago. But not from Jakarta. I fly from From Jakarta or from Singapore. So Bali is 4 hours? 4 hours. We're about 2 hours from here. But we're looking forward to being in Bali. Congratulations on hosting the G20 and bringing it to this point. And I appreciate family for attending the G20 summit after this ASEAN summit. Look forward to it next week. Nice to meet you again, and thank you for ADB's support to Indonesia all this time. I have read the ADB report on economic growth in East Asia region. Although ours is better than other region this year, our growth fell from 5.1% to 4.9%. The ADB report suggests that the decline in global demand will increase inflation rate and financial instability in the region. This should indeed alarm all of us. And next year, the Indonesia's ASEAN chairmanship, the theme would be ASEAN Matters at the center of growth. Rekan-rekan media yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara dan delegasi terbatas baru tiba di Phnom Penh untuk menghadiri KTT ke-40 dan 41 ASEAN serta KTT terkait lainnya. Seluruh rangkaian pertemuan akan dilakukan tanggal 10 sampai 13 November 2022. Total pertemuan dan kegiatan yang akan dihadiri oleh Presiden lebih dari 20. Ditambah 4 pertemuan bilateral, yaitu dengan Perdana Menteri Singapura, Presiden Dewan Eropa, Sekjen PBB, dan Presiden Asian Development Bank. KTT ASEAN ke-40 dan 41 akan dilakukan dalam bentuk plenary dan retreat. Plenary session KTT akan membahas mengenai penguatan kapasitas institusi dan efektivitas ASEAN. Sementara untuk retreat, terdapat 2 isu besar yang akan dibahas, yaitu hubungan ASEAN dengan pihak luar, tentunya termasuk tantangan eksternal yang dihadapi oleh ASEAN dan masalah Myanmar. Diharapkan para pemimpin ASEAN dapat mengambil sikap dan langkah dalam merespon situasi di Myanmar, terutama tidak adanya komitmen dari militer Myanmar dalam menindaklanjuti 5-point consensus. It takes 2 to tango. ASEAN sudah mengambil extra effort. Hasil upaya ini hanya akan terlihat hasilnya jika ada komitmen militer Myanmar untuk menindaklanjuti 5-point of consensus. Bola sepenuhnya ada di tangan militer Myanmar. Terlepas dari kekecewaan ASEAN terhadap tidak adanya kemajuan tindak lanjut 5-point of consensus oleh militer Myanmar, saya yakin ASEAN akan tetap memberikan prioritas untuk membantu rakyat Myanmar, termasuk melalui bantuan kemanusiaan. Situasi Myanmar tidak boleh menghambat perkembangan ASEAN.
untuk mempersiapkan retreat para pemimpin ASEAN yang akan membahas isu Myanmar pada tanggal 11 November, para Menteri Luar Negeri ASEAN akan bertemu lagi pada 10 November siang hari guna membahas rekomendasi selanjutnya akan disampaikan kepada para pemimpin ASEAN pada tanggal 11 November. Pertemuan para Menlu ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan khusus para Menlu ASEAN yang diselenggarakan di ASEAN Sekretariat Jakarta 27 Oktober lalu. Untuk pertemuan dengan mitra bicara atau dengan dialog partners, terdapat beberapa hal yang diharapkan akan dihasilkan dari pertemuan-pertemuan dengan para mitra. Antara lain, announcement peluncuran kemitraan strategis komprehensif ASEAN Amerika Serikat. Dan saat ini Indonesia menjadi koordinator dialog ASEAN Amerika Serikat. Kemudian announcement kemitraan strategis komprehensif ASEAN India yang akan memfokuskan kerjasama terkait blue economy, kesehatan, dan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific serta kerjasama dengan organisasi subregional di Samudra Hindia. Terdapat pula diharapkan terdapat kesepakatan melanjutkan kerjasama pengembangan electric vehicle ecosystem dengan Amerika Serikat. Kemudian kita harapkan juga akan ada joint statement implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dengan Australia yang difokuskan pada implementasi 4 prioritas di ASEAN Outlook on the Indo-Pacific termasuk engagement dengan kawasan Pasifik. Kemudian direncanakan juga di dalam pertemuan-pertemuan dari tanggal 10 sampai tanggal 13 November nanti adanya aksesi Ukraina terhadap Treaty of Amity and Cooperation atau TEC. Aksesi ini tentunya memiliki makna yang sangat penting. Rekan-rekan yang saya hormati, KTT diharapkan akan menghasilkan 100 dokumen dan beberapa dokumen sampai saat ini masih terus dinegosiasikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, rekan-rekan. Terima kasih. Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang indah yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia. Terima kasih.